Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Renaldi Safriansyah. Perkenalkan, nama saya Tasya, mahasiswa UIN Araniri, Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi presentasinya. Sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes. Usia muda adalah modal agar terus kita tergepal untuk mengarungi medan politik yang terjal. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pasar dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk memberi informasi dan menjelaskan teori terkait pasar dalam perekonomian yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Apa itu pasar? Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran di mana untuk menentukan harga keseimbangan menurut harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dari segi fisiknya, seperti pasar barang konsumsi. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu satu, dari segi fisiknya. Pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa seperti pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, dan toko serba ada. Sedangkan berdasarkan produk yang dijual, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, dan lain-lain. Aktivitas usahanya yang dilakukan di pasar pada dasarnya melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam penentukan harga di pasar. Struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar yang berdasarkan ciri-cirinya, seperti jumlah produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah dan tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam perusahaan industri. Menurut analisa ekonomi, pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu tempat interaksi antara permintaan dan penawaran di mana penjual dan pembeli tidak terbatas dan sangat banyak. Ciri-ciri pokok pasar persaingan sempurna adalah jumlah perusahaan di dalam pasar sangat banyak, barang yang diperdagangkan serba sama, tidak ada hambatan untuk keluar masuk, produsen hanya berperan sebagai penentu harga. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi beberapa, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual yang berhadapan dengan banyaknya pembeli. Ciri-ciri pokok pasar monopoli adalah hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar, tidak ada barang yang mirip, produsen memiliki kekuatan yang besar dalam penentuan harga, tidak ada perusahaan lain dalam pasar karena ada hambatan berupa keunggulan pasar. Ada beberapa penyebab terjadinya pasar monopoli. Di antara penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Ditetapnya undang-undang monopoli. 2. Perusahaan memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 3. Adanya hak cipta atau karya seseorang yang diproduksi oleh perusahaan lain yang biasa kita kenal dengan istilah hak cipta atau hak paten. 4. Dari sumber daya alam. 5. Modal yang besar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa produsen yang menguasai seluruh permintaan di pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dan ada pula yang berbeda coraknya. Penjual ini memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, sehingga penjual lain mengikuti harga yang ditetapkannya.
Pasar duopoli. Pasar duopoli adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Pasar monopolitik. Pasar monopolitik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana sejumlah besar penjual menawarkan barang yang sama. Pasar monopolitik merupakan pasar yang bersifat monopoli pada spesifikasi barangnya. Sedangkan unsur persaingan yang banyak, penjual hanya menjual barang yang sejenis. Contohnya, produk sabun yang mempunyai keunggulan seperti produk kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar monopolistik. Terdapat beberapa perusahaan yang berkecimpung di pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat different produk. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Perusahaan mudah masuk keluar dalam pasar. Penjual harus aktif dalam persaingan untuk memproduksi barangnya. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana penawaran atau pembeli hanya ada satu perusahaan. Contohnya yang ada di Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga. Dalam kegiatan ekonomi suatu negara tidak ada pemerintah yang tidak ikut campur dalam penentuan harga ekonomi. Salah satunya seperti yang ada di Indonesia. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi diartikan adalah keseluruhan penawaran dan permintaan dalam faktor produksi dihasilkan dari beberapa daerah atau wilayah tertentu. Dalam pasar faktor produksi ada beberapa hal yang membedakan pasar barang lainnya. Pasar faktor produksi sumber daya manusia. Tenaga kerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia merupakan faktor produksi primer. Pasar faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan produksi. Menyangkut masalah kualifikasi ketenaga kerjaan dapat dilihat dari beberapa, yaitu ketenaga kerja menurut jenis kelamin, tenaga kerja menurut kualitasnya, berdasarkan lapangan pekerjaannya. Kita akan membahas mengenal tentang upah dalam tenaga kerja dan teori-teori tenaga kerja. Upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu tergantung pada biaya keperluan hidup maksimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja dalam UMR, produktivitas marginal tenaga kerja, perbedaan jenis pekerjaan. Teori upah tenaga kerja. Teori upah wajar atau alami menurut Ricardo David, upah menurut Kodrat. Pasar akan terdapat upah menurut harga pasar. Teori upah besi oleh Ferdinand Lassalle, teori upah oleh John Stuart Mill, teori upah etika. Cara pemberian upah. Upah menurut waktu, upah menurut hasil, upah borongan, cara pembayaran dengan sistem bonus. Pasar faktor produksi sumber daya modal. Modal tidak selalu identik dengan uang, akan tetapi selalu sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang. Sumber daya modal dapat diklarifikasi menurut sifatnya, yaitu modal lancar dan modal tetap. Menurut fungsinya, modal individu dan modal masyarakat. Menurut bentuknya, modal abstrak dan modal konkret. Pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu disalurkan melalui lembaga-lembaga pemerintah. Macam-macam transaksi yang terdapat di pasar adalah pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, pasar valuta asing. Peserta pasar uang, lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar yang adalah bank-bank, perusahaan umum, asuransi, dan yayasan. Pasar modal.
Pasar modal adalah tempat dipertemukan aktivitas permintaan terhadap modal yang datang dari peminjam dan aktivitas penawaran modal yang datang dari pihak yang meminjam. Dalam hal transaksi yang dilakukan dua pihak dalam waktu yang panjang, itu disebut biasanya dengan pasar modal. Beberapa efek yang terdapat dalam pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan modal atau bukti pemilikan atas perseteruan terbatas. 2. Obligasi. Tanda buk utang yang dikeluarkan perusahaan atau pemerintah kepada masyarakat. 3. Sertifikat PT Dana Reksa. Manfaat pasar modal bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kegiatan usaha, keuntungan dari modal yang dipinjam, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu wadah atau lembaga yang diorganisasikan pemerintah secara teratur untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar komoditi. Pasar komoditi adalah tempat dipertemunya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang. Dalam hal ini, barang-barang yang diperjualbelikan di Bursa. Bursa Komoditi Indonesia atau BKI. Perdagangan fisik dan perdagangan berjangka. 1. Perdagangan fisik adalah transaksi jual-beli dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan. Sedangkan perdagangan berjangka adalah suatu transaksi perdagangan yang telah disepakati pembeli dan penjual yang disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Kesimpulannya adalah peran pasar dalam kegiatan perekonomian. Pasar berperan bagi produsen sebagai tempat promosi dan tempat jual barang atau jasa hasil produksi. Jadi, pasar merupakan suatu unsur dalam kegiatan perekonomian yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit mengundurkan diri dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.